Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan nomor NIM 2101010 dari kelas TPA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik pemboran 2. eh, Dilanjut ke daftar isi. Daftar isi PowerPoint yang akan saya jelaskan, yang pertama definisi beserta fungsi casing, yang kedua jenis-jenis casing, yang ketiga grade casing, yang keempat beban casing, dan yang terakhir sambungan casing. Sini saya akan menjelaskan definisi casing. Pada operasi pemboran sumur minyak dan gas, mencapai kedalaman tertentu, maka segera dipasang casing guna memberi dinding yang kuat pada lubang bor, mengisolasi suatu zona dengan zona lain, menghindari terkontaminasinya air tanah oleh lumpur pemboran, mencegah keguguran dinding, membuat diameter lubang pemboran konstan, serta menutup zona loss dan abnormal pressure. Casing adalah komponen struktural utama dari sebuah sumur. Ini adalah produk baja berbentuk tabung yang digunakan untuk melapisi lubang tabung yang digunakan untuk menjaga stabilitas lubang bor. Lalu fungsi casing secara keseluruhan yaitu yang pertama, mencegah gugurnya dinding sumur. Yang kedua, mencegah terkontaminasinya air tanah oleh lumpur pemboran. Yang ketiga, menutup zona bertekanan abnormal dan zona loss. Yang keempat, membuat diameter sumur tetap atau menjaga kestabilan lubang sumur ketika pemboran akan dilanjutkan kembali atau pada operasi well compression. Dan yang kelima, mencegah hubungan langsung antar formasi. Jadi apabila suatu sumur menghasilkan minyak dan gas dari lapisan yang berbeda dan dikehendaki untuk diproduksi bersama-sama, maka untuk memisahkan dua lapisan produktif tersebut perlu dipasang casing dan pekel. Yang selanjutnya sebagai tempat BOP dan peralatan produksi. Yang selanjutnya mengisolasi suatu zona dari zona lain. Maksudnya untuk meminimkan problem pemboran atau untuk memaksimalkan produksi. Dan yang terakhir, menjaga keamanan di mana alat pressure control dapat didudukan. Berdasarkan fungsinya, casing dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada konduktor casing. Pada umumnya, casing ini berdiameter besar, yaitu 16 sampai 30. Biasa pengalaman di lapangan dipakai diameter 20 casing dengan diameter lubang bor 26 dan dipasang dengan cara dipancangkan biasa oleh vibrating hammer. Letak kedalaman pemasangan umumnya antara 90 sampai 150 feet. Fungsinya yang pertama, khusus di offshore disebut dry pipe. Fungsinya untuk melindungi drill string dari air laut. Dipasang di platform hingga dasar laut. Yang kedua, sedangkan di onshore sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur, seperti tanah rawa dan gambut yang ditakutkan, gas pocket atau gas rawa dari tanaman bakau. Pipa konduktor melindungi casing-casing berikutnya dari korosi dan dapat juga digunakan untuk menyangga beban wellhead di lokasi di mana dukungan tanah tidak kuat. Dan yang kedua ada surface casing. Diameter surface casing harus lebih kecil dari konduktor casing. Kedalaman pemasangannya mungkin hanya sekitar 200 feet. Tetapi kadang letak dalaman pemasangan casing ini juga ribuan feet ditentukan oleh peraturan setempat yang menentukan pada kedalaman berapa casing tersebut harus dipasang. Casing ini disemen hingga ke permukaan. Pipa ini dipasang dalam untuk mencegah runtuhnya dinding lubang bor pada formasi yang tidak kompak yang dijumpai dekat permukaan. Casing yang dipakai biasanya berukuran 13 per 3,8 3/8. Casing casing dengan diameter lubang bor 17,5 1/2 itu fungsi dari casing ini. Yang pertama, melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran. Yang kedua, tempat kedudukan BOP dan wellhead.
Yang ketiga, menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Yang keempat, menghindari gugurnya lubang pengaliran lumpur. Yang kelima, menghindari lapisan bertekanan yang akan dijumpai selama pemboran. Dan yang terakhir, melengkapi sistem pengalihan lumpur. Yang ketiga, ada intermediate casing. Casing yang biasanya dipakai berukuran 9,5/8. Casing untuk migas dan 3,8 casing untuk geothermal. Untuk casing 3,8 diameter lubang bornya adalah 17,1/2, dan untuk casing 9,5/8 diameter lubang bornya 12,1/4. Suatu sumur dapat mempunyai lebih dari satu intermediate casing. Hal ini tergantung pada kondisi yang dihadapi selama pemboran dan fungsinya. Menutup formasi yang menimbulkan kesulitan pada operasi pemboran berlangsung, seperti shoaling, shell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Yang kedua, umumnya digunakan untuk menutupi lapisan atau formasi yang lemah dan mungkin dapat rusak oleh lumpur yang mempunyai densitas tinggi yang dibutuhkan pada pemboran sumur-sumur dalam. Yang selanjutnya, kadang-kadang casing ini untuk menutupi sementara formasi produktif lama agar pengaburan lapisan yang lebih dalam dapat dilakukan. Yang keempat ada production casing. Pemasangan rangkaian pipa ini merupakan tujuan utama pemboran sebuah sumur minyak atau gas. Casing ini dapat disebut dengan oil string. Apabila dipasang sampai sampai tepat di atas formasi produktif, maka hal ini disebut open hole completion. Sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar formasi produktif, maka dinamakan perforated casing completion. Casing biasa yang dipakai berukuran 9,5/8 yang digunakan untuk migas dan 9,5/8 untuk geothermal. Eh, Casing ini merupakan casing production terakhir. Rangkaian pipa ini merupakan casing terakhir yang paling besar. Oleh sebab itu harus dipilih pipa yang terbaik. Dan fungsinya yang pertama memisahkan lapisan yang mengandung gas, oil, dan water. Yang kelima, melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan lain-lain. Dan yang terakhir ada liner. Liner pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Salah satu alasan mengapa digunakan adalah karena alasan biaya. Karena lebih pendek, maka harganya lebih murah. Liner adalah pipa yang diperpendek dan dipasang sepanjang mulai dari dasar lubang sampai pada suatu titik 100 feet atau lebih. Liner tergantung pada rangkaian casing di atasnya dengan suatu alat yang disebut dengan hanger. Liner string seringkali disemen tetapi kadang-kadang ada juga yang dibiarkan. Casing liner yang biasa pakai berukuran 7 dan 5. Berdasarkan peletakannya, overlap dengan casing sebelumnya miss casing 9,5/8 300 sampai 500 feet di atas casing su 9,5/8. Keuntungan utamanya dari liner adalah ongkos lebih murah dan hanya rangkaian pipa pendek saja yang dibutuhkan tanpa dipasang sampai ke permukaan. Selanjutnya ada grade casing. Eh, Grade casing ini sudah telah dikelompokkan oleh eh, jadi American Petroleum Institute telah mengelompokkan grade casing berdasarkan tensile strength-nya seperti terlihat pada tabel yang ada di gambar, tetapi ada juga yang tidak mengikuti standar API. Dan selanjutnya ada beban casing. Yang pertama ada beban burst. Tekanan yang berada di dalam casing lebih besar daripada tekanan di luar casing. Apabila tekanan di dalam casing lebih besar, maka terjadinya pecah casing. Tekanan burst berasal dari tekanan kepala sumur, tekanan hidrostatik lumpur,
tekanan pada saat penyemanan. Yang kedua ada beban kolaps. Tekanan di luar casing lebih besar daripada tekanan di dalam casing. Tekanan kolaps berasal dari perbedaan densitas bubur semen pada saat job semen, perbedaan tekanan hidrostatik lumpur di dalam casing dengan tekanan hidrostatik bubur semen di luar casing, dan problem pada saat setting top plug, sehingga displacement bubur semen dengan lumpur yang berlebihan sehingga tekanan di anulus lebih besar daripada tekanan dalam casing. Apabila tekanan di luar casing lebih besar, maka terjadinya casing terperas ke dalam. Yang selanjutnya ada beban tension. Beban tension adalah beban dari berat rangkaian casing yang digantungkan di dalam sumur. Ada tiga kondisi. Yang pertama, kondisi tension. Kondisi tension yaitu berada di atas, kondisi netral berada di tengah, dan kondisi kompresi berada di bawah titik netral, berarti yang artinya di bawah. Dan yang terakhir ada beban biaksial. Bila suatu rangkaian berada di dalam lumpur dengan burst dan kolaps tertentu, maka yang pertama, casing bagian atas terkena tension yang berakibat kenaikan burst rating dan penurunan kolaps. Dan yang kedua ada casing bagian bawah terkena atau kompresi berakibat penurunan burst rating dan menaikkan kolaps. Yang selanjutnya ada sambungan casing. Untuk mendapatkan panjang rangkaian casing yang direncanakan, maka casing menggunakan coupling. Coupling sama halnya dengan casing, dibedakan dalam beberapa parameter seperti diameter, grade, dan bentuk bulir. Dalam pembicaraan coupling, perlu diketahui istilah joint strength dan body yield. Joint strength adalah besarnya beban tension yang dapat ditanggung pada sambungan oleh coupling sebagai akibat berat rangkaian yang berada di bawahnya. Sedangkan body yield adalah besarnya beban tension yang dapat ditanggung oleh casing itu sendiri, dan bukan oleh coupling. Maka coupling yang memiliki efisiensi joint kurang dari 100%, artinya kekuatan terhadap tension pada sambungan tidak sekuat pada casing itu sendiri. Seperti halnya grade, sambungan juga ada yang mengikuti standar American Petroleum Institute dan non-API. Menurut API, sambungan terdiri dari uh, short thread coupling, long thread coupling, dan yang tidak mengikuti API ada Bird-Thread thread connector. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.